Kita lanjutkan dengan kurva netralisasi asam basa. Tujuannya apa ya? Yang pertama adalah untuk mengetahui perubahan pH larutan selama berlangsungnya titrasi. Jadi kalau selama ini kalian titrasi ya, asam dititrasi dengan basa, itu harus ada bayangan bahwa itu akan terjadi perubahan pH ya. Kemudian yang kedua adalah mengetahui besarnya pH larutan di sekitar titik ekivalen ya, yang nantinya adalah bertujuan untuk menentukan atau memilih indikator yang sesuai. Kemudian rumus-rumus yang digunakan adalah satu, larutan buffer dari asam lemah dan garamnya ya. pH sama dengan pKa plus log konsentrasi garam per asam ya. Dihafalin ya, pH sama dengan pKa plus log garam per asam. Kemudian larutan buffer dari basa lemah dan garamnya. Jangan lupa ya, ada pKw ya. pH sama dengan pKw min pKb min log konsentrasi garam per basa. Ya, jadi kalau menggunakan basa lemah itu nanti kaitannya dengan pKw dan min. Ini tandanya min ya, semua min. Kalau yang untuk asam ini plus ya. Kemudian rumus pH berikutnya adalah larutan garam terhidrolisis dari asam lemah dan basa kuat. pH sama dengan setengah pKw plus pKa plus log konsentrasi garam. Kemudian larutan garam terhidrolisis dari basa lemah dan asam kuat. Ya, berarti ada basa lemah, pH sama dengan setengah pKw min pKb min log konsentrasi garam. Jadi kalau yang basa itu min tandanya ya. Kemudian larutan garam terhidrolisis dari asam lemah dan basa lemah. pH sama dengan setengah pKw plus pKa min pKb. Jadi kalau ada pKb min ya. Kalau kita lihat yang nomor 5 ini tidak dipengaruhi oleh konsentrasi ya. pH-nya tidak dipengaruhi oleh konsentrasi. Jadi yang berpengaruh adalah pKa dan pKb. pKw berapa pKw? 14 ya. Pedoman pembuatan kurva netralisasi. Tentukan besarnya pH larutan. Ya. pH larutan mula-mula sebelum titrasi itu ditentukan ya. Apakah itu dari asam lemah, ataukah itu asam kuat, ataukah basa lemah atau basa kuat ya. Jadi itu ditentukan pH-nya sebelum dilakukan titrasi. Yang kedua, pada setiap penambahan volume preaksi standar atau titran sampai sebelum titik ekivalen tercapai. Dan jadi setiap penambahan volume itu dihitung pH-nya ya. Pada saat tercapainya titik ekivalen ya. Jadi yang ketiga, pH pada saat terjadinya titik ekivalen. Dan ini nanti macam-macam ya. Untuk satu titrasi saja itu bisa melibatkan beberapa rumus pH tadi yang sudah disampaikan. Ya. Kemudian pada saat kelebihan reaksi atau titran. Nah, ini menggunakan rumus pH yang berbeda-beda ini. Ya, dari 4 ini menggunakan rumus pH yang berbeda-beda. Contoh titrasi netralisasi 100 ml HCl 1 molar dengan NaOH 1 molar. pH mula-mula ya, pH mula-mula sebelum titrasi. HCl terurai menjadi H+ dan Cl-. Karena konsentrasi HCl sama dengan 1 molar, maka konsentrasi H+ sama dengan 1 molar. pH sama dengan min log konsentrasi H+. Sama dengan min log 1 sama dengan 0. Jadi ada pH 0 ya. Untuk konsentrasi 1 molar, itu pH-nya 0. Kalau 2 molar, negatif tentunya ya. Tapi untuk pH selama ini kan tidak ada yang negatif ya, 1 sampai 14 begitu ya, tidak 0 juga. Kenapa? Ya karena ada kaitan kalau pH kita bayangkan suatu larutan mempunyai pH 7 ya. Itu artinya konsentrasi H+-nya adalah
10 pangkat minus 7 ya. Berarti sangat kecil. Ya, jadi pH itu adalah digunakan untuk konsentrasi H+ yang sangat kecil. Ya. Kalau konsentrasinya besar ya langsung molar ya. Jadi tidak pernah 1 molar disebutkan pH 0, tidak pernah. Ya. Atau nanti 2 molar, pH-nya min sekian gitu, enggak ya. Jadi itu memudahkan dalam apa ya? Dalam penulisan, dalam perhitungan ya. Jadi untuk konsentrasi H+ yang sangat kecil maka dibuat pH yaitu min log H+. Kenapa min? Karena pangkatnya min supaya harganya positif maka dibuatlah min log begitu ya. Jadi pH larutan mula-mula adalah 0 ya untuk asam kuat pada konsentrasi 1 molar. Kemudian pH pada setiap penambahan volume reaksi atau titran sampai sebelum titik ekivalen. Penambahan NaOH 10 mili. Ya kita ini satu-satu ya, satu persatu. Awalnya HCl 100 ml ya, 1 molar sama dengan 100 milimol ya. Jadi 1 kali 100 berarti 100 milimol. Kemudian NaOH-nya akan ditambahkan 10 mili ya. Jadi 10 mili 10 mili NaOH 1 molar sama dengan 10 milimol. Garam NaCl yang terbentuk ya adalah sejumlah sama dengan jumlah NaOH yang ditambahkan, yaitu 10 milimol per 110. Artinya volume awalnya 100 ditambah 10 ini dari NaOH, jadi per 110. HCl sisa sama dengan 100 min 10 sama dengan 90 milimol per 110 ml. Jadi konsentrasi H+ adalah 9 per 11 ya, ini 9 per 11 mol per liter. pH sama dengan min log 9 per 11 sama dengan 0,0877. Jadi pH larutan ketika ditambah 10 ml NaOH 1 molar, maka pH larutan berubah menjadi 0,088. Kemudian bagaimana penambahan NaOH 25 sama dengan yang 10 ya. Jadi HCl sisa adalah 100 minus 25 sama dengan 75 milimol per 125. 125 berasal dari awal HCl 100 kemudian ditambah NaOH 20 ml. Jadi total volumenya adalah 125. Kemudian konsentrasi H+-nya berapa? Konsentrasi H+-nya sama dengan konsentrasi HCl sisa ya. Jadi 75 per 125 mol per liter. Sehingga pH sama dengan min log 3 per 5 ya, ini 3 per 5 sama dengan 0,2219. Jadi pH larutan adalah 0,222 dan seterusnya ya, dan seterusnya ditambah misalnya 50 bagaimana ya, 50 berarti sini 50 ya, tapi ini 150. Berikutnya penambahan NaOH 90 mili. Berarti HCl sisa 100 min 90 sama dengan 100 milimol per 190. Berarti konsentrasi H+ adalah setara dengan konsentrasi HCl, yaitu 10 per 190 mol per liter. pH sama dengan min log H+ ya. Berarti min log 1 per 19 sama dengan 1,2788. Jadi pH larutan adalah 1,279. pH larutan pada saat titik ekivalen, volumenya adalah tepat 100 ya. Soalnya konsentrasi masing-masing tadi adalah 1 molar. Milimol HCl sebanding dengan milimol NaOH. Karena baik HCl maupun NaOH keduanya elektrolit kuat, maka garam NaCl yang terjadi bersifat netral pada pH 7. Kemudian pH larutan pada saat kelebihan bereaksi atau titran. Kelebihan NaOH 1 ml. Ya, sejak awal tadi 100 ml HCl 1 molar sama dengan 100 ml. Kemudian NaOH yang ditambahkan
sudah kelebihan 1 ya, berarti kan 101 NaOH 1 molar sama dengan 101 milimolar. Garam NaCl yang terjadi adalah 100 milimol per 201. Ya, yang terjadi sama dengan jumlah HCl ini ya. NaOH sisa sama dengan 101 minus 100 sama dengan 1 milimol per 201 mililiter. Jadi konsentrasi NaOH sisa sama dengan 1 per 201 mol per liter. Konsentrasi OH- sama dengan 1 per 201 mol per liter. POH sama dengan min log OH- sama dengan min log 1 per 201 sama dengan 2,3032. pH larutan sama dengan 14 minus 2,3032 sama dengan 11,697. Ya, jadi yang dihitung berdasarkan NaOH sisa. Tapi volumenya ya harus diperhitungkan. Karena tadi untuk menjadi netral adalah 200 dan ini sudah kelebihan 1 ml. Kelebihan NaOH 50 ml. NaOH sisa sama dengan 150 minus 100 sama dengan 50 milimol per 250. Konsentrasi NaOH sisa adalah 50 per 250. Konsentrasi OH- sama dengan 50 per 250 mol per liter. POH sama dengan min log konsentrasi OH- sama dengan min log 50 per 250 sama dengan 0,6990. pH sama dengan 14 minus 0,6990 sama dengan 13,301. Kemudian ini kurvanya. Kurvanya seperti ini. Jadi ini kalau kita lihat di sekitar titik ekivalen untuk asam kuat basa kuat itu sangat tajam ya. Sangat tajam dan lebar. Ini yang warna biru itu untuk konsentrasi 1 molar. Kalau yang berwarna ungu atau pink ini untuk konsentrasi 0,1 molar. Kemudian yang kuning itu adalah konsentrasi 0,01 molar. Ya, ini keencerannya sampai seberapa itu nanti tergantung kekuatannya juga. Kalau nanti dia terlalu sempit itu nanti indikatornya juga susah, kesalahannya lebih besar ya. Nah ini ternyata dengan ring yang luas ya, maksudnya tuh daerah tegaknya ini lebih luas, maka pemilihan indikator itu lebih banyak ya, pemilihan indikatornya lebih banyak. Kita lihat untuk konsentrasi 1 molar, maka indikator yang digunakan itu mempunyai ring yang panjang ya. Jadi ini beberapa indikator bisa digunakan. Termasuk PP ya. PP misalnya metil merah dan sebagainya. Itu kan pH-nya sekitar ini. Jadi semakin pekat titrannya ya, titran dan titrat, maka semakin luas ya, maksudnya jangkau pH-nya ini ya, lebih luas. Untuk 0,1, 4,5 sampai 9,5. Ya, jadi itu pemilihan indikatornya lebih luas daripada yang ini 0,01, 5,8 sampai 8,5. Ya, jadi ini lebih sempit. Pemilihan indikatornya lebih terbatas. Ya, begitu ya caranya memilih indikator. Nah, ini ya tadi konsentrasi 1 molar, indikator jangkau indikator 3 sampai 10,5, kesalahannya kecil dapat diabaikan. Untuk 0,1, 4,5 sampai 9,5 metil jingga phenolphthalein. Kesalahannya 0,2 dapat diabaikan. Untuk konsentrasi 0,01, indikator dengan jangkau pH 5,5 sampai 8,5 metil merah, metil biru, bromtimol ya. 1 sampai 2% jingga metil. Jadi kesalahannya 1 sampai 2% kalau terlalu encer ya. Maka itu yang ideal adalah sekitar 0,1.
Ini adalah kurva netralisasi basa kuat dan asam kuat. Kalau kita lihat di sini ya, basa kuat misalnya NaOH pada konsentrasi berapa ini? 1 molar begitu ya. Ini pH-nya mulai 14 ini. Kemudian kalau dititrasi dengan asam kuat, pH-nya semakin menurun. Agak jauh dari titik ekivalen itu penurunan pH-nya atau kenaikan pH-nya itu lambat. Begitu sudah mendekati titik ekivalen, itu terjadi loncatan yang besar ya. Jadi ini volumenya ya. Jadi volume yang mendekati titik ekivalen itu terjadi loncatan pH atau potensial yang sangat besar. Gitu ya. Kemudian ini menggunakan indikator phenolphthalein untuk penentukannya. Ya, phenolphthalein ditambahkan. Jadi ketika pertama titrasi itu warnanya sudah merah ya. Sampai apa? Sampai warna merah tepat hilang ya. Atau sampai pink ini ya. Ya, atau sampai tepat hilang ya. Jadi titik ekivalennya di sini, tapi boleh menggunakan phenolphthalein karena apa? Karena antara titik ekivalen ini dan terjadinya perubahan phenolphthalein ini volumenya berimpit sekali. Jadi kesalahan karena kelebihan volumenya sangat kecil ya. Coba lihat ini titik ekivalennya di sini kita tarik. Kemudian yang berwarna pink ini itu kalau kita tarik juga masih di sekitar yang dekat-dekat sini ya. Dekat antara titik ekivalen dan titik akhir titrasi. Kemudian untuk metil orange atau metil jingga itu sudah melebihi titik ekivalen agak jauh, kemudian dia baru terjadi perubahan. Nah, jadi ini juga gitu, kalau kita tarik ke bawah, kemudian yang kuning ini kalau kita tarik ke bawah masih dekat-dekat situ, sehingga kesalahannya bisa diabaikan. Kemudian kurva netralisasi asam lemah basa kuat. Ya, ini misalnya asam asetat kemarin dititrasi dengan apa? NaOH ya. Hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, asam lemah dalam larutan tidak terionisasi secara sempurna. Jadi ada perhitungan tersendiri ya untuk pH-nya karena dia tidak terionisasi secara sempurna. Yang kedua, pada setiap penambahan larutan bereaksi atau titran sebelum titik ekivalen adalah merupakan larutan buffer. Ya, karena di situ ada sisa asam. Sisa asam itu ada di Erlenmeyer di labu titrasi. Ya, kemudian ketika kita titrasi dengan NaOH itu terbentuk natrium asetat. Ada natrium asetat, ada asam asetat di situ. Untuk larutan setengah netral pH sama dengan pKa. Ya, setengah netral pH sama dengan pKa. Kalau kita melihat rumus buffer, pH sama dengan pKa plus log konsentrasi garam per asam. Nah, itu perbandingan garam per asam kan 1. Ya. Log 1 sama dengan 0. Jadi pH sama dengan pKa. Pada titik ekivalen itu akan terbentuk garam terhidrolisis. Contoh titrasi 100 ml asam asetat 0,1 molar, Ka-nya 1,82 kali 10 pangkat minus 5 dengan larutan basa kuat NaOH 0,1. pH mula-mula sebelum titrasi. pH sama dengan untuk asam lemah, pH sama dengan min log akar Ka kali konsentrasi H+. Untuk asam asetat dalam air, dia akan terion menjadi H+ dan CO3 COO dan CH3 COO- ya. Kemudian ini panahnya kanan kiri. Bisa dibayangkan bahwa dalam larutan itu selain ada H+, ada CH3 COO- dan ada CH3 COOH. Oh, ini H ya, nggak pakai 3. Ada CH3 COOH. Ya, jadi di dalam botol misalnya ada larutan asam cuka, maka di situ ada H+, ada CH3 COO-, ada CH3 COOH ada. Ya. Kalau HCl beda lagi, HCl panah ke kanan H+ dan Cl-. Jadi di dalam larutan itu hanya ada H+ dan Cl-. HCl-nya sudah tidak ada karena dia adalah asam kuat yang terurai sempurna. Kalau ini asam lemah, maka masih ada keseimbangan.
pH sama dengan min log 1,82 kali 10 pangkat minus 5 kali 0,1 pangkat setengah. pH sama dengan 0,8699. Kemudian pH pada setiap penambahan volume reaksi titran sampai sebelum titik ekivalen tercapai. Misalnya penambahan NaOH 10 ml. Ya, di sini 100 ml CH3COOH 0,1 molar sama dengan 100 milimolek. 10 ml NaOH 0,1 sama dengan 1 milimolek. CH3COONA yang terbentuk adalah 1 milimolek per 110 ya. Ini adalah aslinya asam asetat dan titrannya NaOH. Konsentrasi garam sama dengan 1 per 110 ya. Sama dengan ini ya. Kemudian CH3COOH-nya sisa adalah 10 min 1 sama dengan 9 milimol per 110. Konsentrasi H+ adalah 9 per 110 mol per liter. Penambahan NaOH 25 ya, dan seterusnya. Ini pH-nya 4,2628. Kemudian untuk NaOH 50 4,74, NaOH 75 5,217, 90 adalah 5,694. pH larutan pada saat titik ekivalen. Nah, ini menggunakan garam terhidrolisis ya. Jangan lupa konsentrasi garamnya adalah 0,05 yang berasal dari 0,1 dibagi 2. Dibagi 2 itu karena volumenya sudah menjadi 200 ya, 2 kalinya. Oleh karena itu ini jangan lupa 0,05. Jadi jangan dimasukkan 0,1. Ya, pH-nya adalah 8,7 kali 8,719 pH-nya ya. Kemudian pH larutan pada saat kelebihan reaksi. Ini kelebihan NaOH 1 mili ya. Jadi total volumenya adalah 201. Ya, NaOH sisa adalah 0,1 milimol per 201 mili. NaOH sisa sama dengan 0,1 per 201 mol per liter. Berikutnya NaOH terurai menjadi Na+ dan UH-. Ya, UH- sama dengan 0,1 ya per 201 mol per liter. POH sama dengan min log konsentrasi H+ sama dengan min log 0,1 per 210 per 201 sama dengan 3,3032. Jadi pH larutan adalah 14 min 3,3032, yaitu 10,697. Ya, kelebihan 10 ya, caranya sama. Nah, ini. Jadi untuk kurva netralisasi asam lemah basa kuat ini tidak setajam kuat-kuat tadi ya. Ini lemah sama kuat. Indikator yang tepat yang dapat digunakan adalah yang mempunyai ring antara 6,7 sampai 10,6. Phenolphthalein masuk ya. Phenolphthalein masuk, kemudian timolphthalein masuk, kemudian timol biru masuk. Yang sering digunakan adalah phenolphthalein. Ya. Ini ya. Netralisasi asam kuat basa kuat asam lemah. Nah, ini tidak setajam yang tadi ya. Kalau menggunakan PP ini pas ya. Cuma ada kesulitan ya. Kalau ini kan dibalik dari basa dinetralisasi dengan asam. Itu dari misalnya dari merah ya atau rosa menjadi tepat hilang warnanya. Nah, itu lebih sulit daripada dari tidak berwarna ke merah. Ya. Kalau ini misalnya kelebihan titran tetap aja tidak ada warna. Tapi kalau kita menggunakan phenolphthalein kemudian dari asam ke basa itu lebih terkontrol ya, penggunaannya lebih terkontrol. Kemudian marine orange ini tidak bisa digunakan ya. Nggak kerja sama sekali ya.
kalau kita melihat ini. Metil urin tidak bekerja sama sekali. Kecuali kalau yang dititrasi itu asam lemahnya, kemudian basa kuat, paling tidak itu dilewati lah begitu. Entah cocok entah tidak ya. Tapi yang jelas dilewati. Kalau ini sama sekali tidak dilewati. Ya, jadi tidak ada perubahan warna dari metil orange. Untuk asam lemah dengan Ka di bawah 10 pangkat minus 7, kelajuan perubahan pH di sekitar titik ekivalen tidak cukup jelas. Sehingga jika digunakan indikator tunggal, perubahan warnanya tidak jelas, sehingga dibutuhkan indikator campuran. Ya, jadi sudah disampaikan di sebelumnya bahwa ada indikator campuran yang berguna untuk analisis asam yang bersifat sangat lemah. Ya, jadi syarat minimal yang bisa dititrasi ditentukan kadarnya dengan cara titrasi adalah mempunyai Ka lebih kecil sama dengan 10 pangkat minus 7. Ini penetralan N64OH dan HCl ya, jadi dibalik. Jadi basa dulu kemudian asam, titik equivalennya di sini. Indikatornya ini. Ini lemah-lemah ya. Kalau lemah-lemah itu sangat landai begini, kemudian titik ekivalen di sini ada kelebihan sedikit titran, itu sudah bermakna. Coba kita tarik ke bawah. Padahal indikator itu letaknya tidak tepat di titik ekivalen, sering di luarnya itu gitu ya. Jadi nanti kesalahannya besar. pH titik ekivalen adalah 7 ya, karena sama-sama lemah. Daerah perubahan pH sangat sempit, indikator tunggal tidak memberikan perubahan warna yang jelas. Nah, ini kalau lemah-lemah menggunakan. Coba bayangkan, ini titik ekivalennya di sini. Begitu metil, ini nggak bisa dipakai ya, sama sekali tidak dilewati. Phenolphthalein di sini ya, jadi terjadi perubahan di situ. Titik ekivalen di sini. Kalau kita melihat tepat hilang itu kan di sini. Nah, ini ada selisih volume. Selisih volume inilah yang mengakibatkan kesalahan. Oleh karena itu asam-asam yang atau basa-basa yang sangat lemah itu maka sulit untuk dilakukan cara titrasi. Itu tadi karena tidak tajam. Di sini ekivalennya, kemudian di sini perubahan warna. Bayangkan ini ada delta V ya. Jadi itu adalah kesalahan. Ini adalah contoh titrasi basa ya, basa dengan asam. Ya, kalau basa itu kan pH-nya lebih tinggi ya. Kalau asam berarti dari bawah ke atas. Kalau ini dari atas ke bawah. Ini sama-sama kuat. Ini satunya kuat, satunya lemah. Ini lemah kuat, kemudian ini lemah-lemah. Lemah-lemah itu sulit. Nah, ini titik ekivalen di sini, kemudian terjadi perubahan di sini, ada delta V yang mengakibatkan kesalahan. Contoh soal, sebanyak 0,61 gram asam benzoat Ka 6,6 kali 10 pangkat min 5 dilarutkan dalam air hingga volume 500. Kemudian larutan yang terjadi dititrasi dengan larutan basa kuat NaOH 0,05 molar. Hitunglah molaritas asam benzoat mula-mula, pH larutan sebelum dititrasi, pH larutan setengah netral, dan pH pada saat titik ekivalen. Penyelesaiannya, MR asam benzoat adalah 122. 0,61 gram asam benzoat sama dengan 0,61 per 122 gram mol sama dengan 0,005 gram mol dalam 100 ml larutan. Jadi molaritasnya adalah 0,005 kali 1000 per 500 sama dengan 0,01 molar. Ini 1000 itu kan karena molar itu per 1000 ya, kemudian 500 ini karena untuk melarutkan ya. Kemudian reaksinya seperti ini. Jadi pH larutan sebelum titrasi adalah 3,0902.
Ya, jadi dihitung. Pada saat larutan mulai dititrasi, terjadi reaksi asam asetat dan NaOH. Terbentuk asam benzoat ya, asam benzoat dan NaOH. Terbentuk natrium benzoat. Pada saat larutan setengah netral, pH sama dengan pKa. Ya, ingat, larutan setengah netral maka pH sama dengan pKa. Sama dengan 4,1805. Jadi pH larutan setengah netral adalah 4,1805. Kemudian pada saat titik ekivalen, pH sama dengan setengah pKw plus pKa plus log konsentrasi garam. pH sama dengan 7 plus 2,09025 minus 1,0396 sama dengan 8,05065. Jadi pH larutan pada titik ekivalen adalah 8,05065. Selamat belajar. Silakan kalau ada yang ditanyakan.